Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, surat 2 Timotius ini adalah nasihat terakhir Rasul Paulus sebetulnya kepada Timotius, anak rohaninya, yang sedang memimpin jemaat di tengah tentunya berbagai ajaran sesat tentang moral. Dan kalau sudah memperhatikan 2 Timotius 2, terutama ayat yang ke berapa kemarin itu 20 sampai 21, itu Rasul Paulus menekankan pentingnya menjadi bejana yang dipakai untuk tujuan mulia. Ada banyak bejana dipakai juga, tetapi ada yang untuk tujuan mulia, ada yang kurang mulia, diibaratkannya begitu ya. Nah, ayat 22 yang kita baca hari ini kelanjutan logis ya, kelanjutan logis dari panggilan itu. Jadi kalau ingin menjadi bejana mulia, apa yang harusnya dilakukan? Rasul Paulus menegaskan bahwa pelayanan ya itu harus dibarengi dengan pelayan Tuhan yang efektif. Itu bukan hanya cakap mengajar. Jadi bukan hanya pintar ngomong, pintar ngajar, bukan. Tetapi memiliki karakter yang dibentuk oleh pilihan hidup yang konsisten. Apa itu pilihan hidupnya? Menjauhi yang merusak dan mengejar yang membangun dalam komunitas iman. Jadi menjauhi yang merusak dan mengejar yang membangun. Memang ayat ini bukan hanya peringatan sebenarnya, tetapi panggilan untuk hidup yang terarah. Hidup kita terarah, kasih dalam kebenaran sebagai gaya hidup, bukan sekedar pengalaman rohani sesaat. Saudara, pagi hari ini di rangkaian terakhir dari minggu ini kita berbicara tentang kasih yang nyata. Kasih itu harus menjadi jejak hidup. Kasih itu harus menjadi jejak hidup. Paulus tidak memanggil Timotius untuk sekedar menghindari dosa. Bukan. Tetapi untuk mengejar hidup yang dibentuk oleh kebenaran. Jadi bukan sekedar tidak berdosa. Ya, jadi bukan sekedar tidak melakukan hal-hal yang salah, yang berdosa, tetapi mengejar hidup yang dibentuk oleh kebenaran. Saudara, ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan sikap pasif. Tetapi kekudusan itu arah hidup yang disengaja, intentional, disengaja. Kasih tidak tumbuh dengan sendirinya. Kasih dibentuk melalui pilihan yang berulang-ulang. Saudara, kasih sekali lagi dibentuk dari pilihan yang berulang-ulang, yaitu menolak yang merusak jiwa dan setia pada yang memurnikan hati. Saudara, kasih yang sejati tidak berhenti pada pengalaman emosional sesaat, tetapi menjelma menjadi gaya atau habit atau kebiasaan hidup. Cara berbicara kita, cara memperlakukan sesama, dan cara setia berjalan dalam terang. Sudah, kasih itu konsisten. Ngomong benar, polite, baik, ya kan? Kemudian setia, ya, bagaimana memperlakukan sesama, konsisten, baik, tidak pandang muka, tidak pandang bulu, ya, tidak membeda-bedakan, tidak rasis, tidak menghina orang lemah, menyanjung orang tinggi, bukan. Ini sesuatu yang terus dilakukan dengan baik, dengan benar, dan itu pilihan.
tapi konsisten. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang hal ini, inilah jejak, inilah kasih yang meninggalkan jejak, bukan hanya menghangatkan hati, tetapi mengarahkan langkah kita. Kasih dalam kebenaran menurut firman Tuhan ini menuntut ketekunan. Jadi kasih itu menuntut ketekunan. Kasih sering bertumbuh dalam proses yang sunyi saat kita memilih setia ketika tidak dilihat. Ya, bukan diam-diam tidak setia. Setia mengerjakan apa aja. Bukan ketika dilihat saja. Baik, perhatian ketika dilihat orang, bukan. Ketika tidak dilihat itulah benar. Ketika tidak dipuji, dia tetap melakukan yang benar. Dan mengasihi ketika itu mahal, maksudnya harus berkorban. Saudara, disitulah iman menjadi matang. Ketika kasih bukan sekedar momen rohani, tetapi kasih itu adalah jalan hidup yang konsisten. Jalan hidup yang konsisten. Saudara, kiranya kita senantiasa memiliki kasih yang nyata. Dan kasih itu senantiasa mengarahkan hidup kita. Sembah Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan yang penuh kasih, pimpinlah kami untuk mengejar hidup yang Engkau kehendaki. Jauhkan kami dari iman yang berhenti pada perasaan, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang setia, menghidupi kasih dalam kebenaran. Biarlah hidup kami menjadi jejak yang menuntun orang-orang kepada Kristus, kepadamu.